Mari kita lanjutkan Ekaristi pada pagi ini sambil mohon semoga kita bisa meniru Yesus di dalam menderita, dalam menerima perlakuan yang mungkin tidak adil atau kasar. Dan mari kita meneladan Yesus untuk berani berkorban untuk kepentingan sesama. Tidak mudah berkorban untuk orang lain. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Para romo yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma yang mengawali Minggu Sengsara. Yesus mengawali penderitaannya dan kematiannya di salib dengan masuk ke kota suci Yerusalem dan disambut dengan meriah oleh penduduk Yerusalem yang menantikan keselamatan. Mari kita ikuti perayaan ini dengan penuh hikmat. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan masuk Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan hawa di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan hawa di tangan. Gemuruh suara dan sorai Kristus Raja Damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu, Hosana
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu berkorban demi keselamatan kita. Sepanjang minggu ini, gereja mengajak kita mengenang kembali, mengikuti dari dekat peristiwa-peristiwa itu, sambil mencoba mengerti secara lebih dalam apa yang terjadi, sambil mencoba merenungkan dengan bantuan Roh Kudus kasih Allah yang nyata dalam peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus seminggu terakhir sebelum dia bangkit. Saudara-saudari, inilah makna Minggu Sengsara. Mulai hari ini mari kita secara rohani mencoba mengikuti Yesus, mengalami kembali apa yang dia derita, mengalami kembali apa yang dia lakukan ketika dia wafat di salib dan kemudian bangkit kembali. Mari kita sekarang mengiringi Yesus yang dielulukan di Yerusalem dengan menyanyikan lagu, dan kita yang sudah membawa daun palma ikut menyambut secara rohani masuknya Yesus ke kota suci. Gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan Allah di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan Allah di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana dan pujilah Kristus Pengharapan dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Pengharapan dunia. Hosana, terpujilah Kristus Pengharapan dunia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Markus
kisah tentang masuknya Yesus ke Yerusalem sampai kebangkitannya. Jadi 1 minggu terakhir hidup Yesus di dunia mendapat tempat atau porsi yang begitu panjang. Padahal Yesus 3 tahun berkarya mewartakan Injil. 3 tahun. Tetapi 1 minggu terakhir hidupnya diceritakan dengan panjang lebar. Bahkan kita baru saja mendengar kisah sengsara yang cukup panjang. Pertanyaannya ialah, mengapa cerita ini begitu panjang? Jelas, kalau orang banyak cerita, dia merasa yang diceritakan itu penting. Begitu juga para rasul memandang begitu pentingnya 1 minggu terakhir hidup Yesus untuk keselamatan kita. Maknanya begitu besar dan begitu penting bagi kita. Kisah sengsara yang panjang hari ini menunjukkan pentingnya sengsara Yesus. Dan surat Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus menderita untuk memberi kita teladan bagaimana kita harus menderita. Pada kesempatan ini, mari kita mencoba merenungkan 2 hal secara amat singkat. Pertama, dalam diri Yesus kita melihat satu sosok orang benar yang diperlakukan secara tidak adil. Dalam diri Yesus kita melihat orang yang diperlakukan tidak adil, menerima kekerasan verbal maupun fisik. 2 kali dia dipukuli, diludahi, baik di depan pengadilan orang Yahudi maupun di depan pengadilan Romawi. Yesus dihina, dipukuli mukanya, diludahi. Di kayu salib pun dia masih dihujat, dihina. Tetapi di dalam diri Yesus, orang benar yang diperlakukan secara kasar dan tidak adil ini, kita melihat seorang sosok yang dengan sabar menerima perlakuan yang dia terima itu. Kita belajar dari Yesus bagaimana kita menanggapi perlakuan dari orang lain. Kekerasan tidak dilawan dengan kekerasan. Itulah Yesus yang kita lihat dalam kisah sengsara pagi hari ini. Hal kedua, dalam diri Yesus kita melihat sosok yang menderita, bahkan wafat di salib untuk menebus manusia dari dosanya. Seperti ketika dalam perjamuan terakhir dia mengatakan tuh darahnya untuk suatu pengampunan. Gambaran lain dari Yesus yang menderita. Orang yang menderita untuk keselamatan sesama. Mari kita lanjutkan Ekaristi pada pagi ini sambil mohon semoga kita bisa meniru Yesus di dalam menderita, dalam menerima perlakuan yang mungkin tidak adil atau kasar. Dan mari kita meneladan Yesus untuk berani berkorban untuk kepentingan sesama. Tidak mudah berkorban untuk orang lain. Marilah berdoa. Ya Allah kami telah Kau puaskan dengan anugerah suci ini. Kami sujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju,
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga, pekerjaan, dan usaha diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.